Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang baik, yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1-3. Tertulis demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak yang berumur 2 tahun mulai sering berkata tidak kepada papa dan mamanya. Kalau disuruh makan, ia katakan tidak. Disuruh mandi, ia berkata tidak. Umumnya di usia 2 tahun, anak mulai menunjukkan kemandiriannya yang berkaitan dengan egonya dengan berkata tidak. Kata ego berasal dari bahasa Latin yang berarti saya atau aku. Ketika kata ini ditambahkan dengan isme menjadi egoisme, mengandung arti yang negatif, yaitu suatu pandangan, doktrin atau sikap keakuan diri yang lebih mementingkan diri sendiri. Setiap orang, termasuk saudara dan saya, kita semua punya rasa ego, rasa keakuan. Ini bukanlah hal yang salah sama sekali. Kita semua punya keakuan yang dapat bersifat positif. Tanpa keakuan juga kita bisa salah melangkah, karena bisa menjadi korban tipu daya dan mengalami banyak kerugian. Tapi keakuan yang kebablasan merupakan sikap yang berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Keakuan yang membuat kita sangat memprioritaskan diri melebihi Tuhan, membawa kita pada sikap yang tidak berkenan. Dalam Matius 2 ayat 1-3 ini, di situ tertulis, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, Herodes terkejut. Terkejutnya Herodes merupakan terkejutnya ego seorang raja. Kok bisa-bisanya ada raja lain selain diri saya? Begitu yang ada dalam pikiran Herodes. Herodes langsung kaget ketika orang Majus itu bertanya kepadanya, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Seluruh Yerusalem juga kaget. Dalam konteks masa itu, kedatangan para Majus pastilah menarik perhatian banyak orang, dan berita sekecil apapun yang dirasa menarik dapat dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, sekalipun belum ada media sosial seperti sekarang. Yerusalem dalam konteks ayat ini masih kita bisa bayangkan luasnya dengan melihat Old City Yerusalem di Israel pada saat ini. Dengan mengerti luas dari Yerusalem, kita akan memahami betapa cepatnya berita itu akan segera menyebar. Terkejutnya ego dari Herodes membuat Herodes memerintahkan
membunuh semua anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem. Bagi Herodes, berita kelahiran tentang raja yang baru merupakan sebuah pukulan dan ancaman bagi tahta dan kekuasaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kondisi kita? Apakah kita seperti Herodes dalam bersikap terhadap Tuhan Yesus? Tidak sedikit orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidupnya karena ingin mengikuti kehendak sendiri, tidak mau diatur, tidak mau berada di bawah otoritas Tuhan. Pilihan ada pada kita, mau bagaimana? Apakah kita mau menerima dan menjadikan Kristus Yesus sebagai Raja di hidup kita? Ataukah ego kita yang menjadi Raja dalam hidup kita? Firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Yang terbaik adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hati dan hidup kita, agar kita senantiasa dapat berkenan kepadanya, diselamatkan, dan menerima anugerah kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur setiap kami, yang seringkali lebih mementingkan diri kami sendiri, menjadikan ego kami sebagai raja dalam hidup kami, dan mengabaikan Tuhan, melepaskan, meninggalkan Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang tidak terperhatikan. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali melalaikan dan mengabaikan akan perintah-Mu, dan kami menempatkan Tuhan bukan di posisi yang benar dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami harus mengakui dan menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Pimpin kami selalu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada kehendak-Mu Tuhan. Tunduk pada otoritas-Mu ya Tuhan Yesus. Menanggalkan segala keakuan kami dan berserah diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Lindungi kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Setiap permohonan doa yang disampaikan, biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.